Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan marilah kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah, kali ini di video yang sangat sederhana ini, saya berbagi beberapa pengetahuan yang sejatinya sangat mendasar bagi kita semua sebagai umat Islam. Ini merupakan bagian dari bersuci atau taharah, yaitu perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi diantaranya itu terbagi menjadi 6. 3 diantaranya diperuntukkan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang 3 dikhususkan untuk perempuan saja. Yang pertama yang akan kita kupas yaitu mandi yang diperuntukkan baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ada 3. Yang pertama, mandi karena senggama. Yang kedua, mandi karena keluar sperma. Dan yang ketiga, mandi karena mati. Mandi yang 3-nya lagi yang dikhususkan diperuntukkan bagi wanita atau perempuan, yaitu yang pertama, setelah berhentinya darah haid. Darah haid atau darah menstruasi ini merupakan mekanisme terkait kerja hormonal dalam tubuh dan muncul dalam siklus rutin. Berdasarkan keterangan fikih, masa haid ini umumnya terjadi 6-7 hari. Lalu sedikitnya masa menstruasi ini adalah sehari semalam, dan paling lama 15 hari. Keluarnya darah ini dikarenakan meluruhnya dinding rahim yang dipicu oleh kerja hormon dalam tubuh, terutama hormon estrogen dan progesteron berkaitan dengan produksi sel telur. Masa haid ini akan berakhir sebagaimana dalam keterangan medis ketika seseorang perempuan telah mencapai masa menopause, yang mana fase produksi sel telur atau ovum oleh organ ovarium telah terhenti. Yang kedua, mandi setelah berhentinya darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Dalam keterangan medis, masa nifas ini disebut dengan masa puerperium, dan darah yang dikeluarkan disebut lokia. Umumnya sebagaimana disebut dalam Safinatun Najah maupun Fathul Qarib Mujib, umumnya darah nifas keluar selama 40 hari. Paling sedikitnya adalah sekejap saja, dan paling banyak selama 60 hari. Dalam beberapa literatur medis, umumnya masa nifas terjadi selama 4-6 atau 7 pekan. Yang ketiga yaitu mandi setelah melahirkan. Berikutnya kemudian adapun rukun atau fardu mandi ada 3, yakni yang pertama niat. Adapun niat mandi wajib atau hadas besar adalah sebagai berikut: nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Hadas besar karena keluar sperma. Bagi laki-laki yang mengeluarkan sperma, baik karena bersetubuh atau berhubungan suami istri dan lain sebagainya, maka setelah itu harus mandi wajib atau mandi junub. Adapun niat mandi junub atau mandi wajib setelah berhubungan suami istri sebagai berikut:
nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar minal jinabati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar junub karena Allah. Yang kedua, niat mandi wajib haid. Bagi wanita yang mengalami haid tiap bulan merupakan sesuatu yang wajar. Namun setelah itu, maka tentunya harus mandi wajib atau hadas besar dengan doa mandi setelah haid. Niat mandi wajib setelah haid adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar haid karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat doa mandi wajib nifas. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar minan nifasi fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar nifas karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat mandi wajib setelah melahirkan atau wiladah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar minal wiladati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar melahirkan karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu menghilangkan najis pada badan. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Adapun sunnah-sunnah mandi ada 5, yakni yang pertama membaca basmalah, yang kedua wudhu sebelum mandi besar, yang ketiga mengusap atau menggosok-gosok pada anggota badan atau menggosok seluruh badan, yang keempat bersegera, dan yang kelima mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Selain daripada mandi besar atau mandi junub yang diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan atau diwajibkan keduanya, ada beberapa sunnah, ada beberapa keadaan yang disunahkan untuk mandi besar, yakni yang pertama mandi untuk sholat Jumat, yang kedua mandi untuk sholat 2 hari raya, yang ketiga mandi untuk sholat istisqa atau sholat memohon hujan, yang keempat mandi untuk sholat gerhana bulan, yang kelima mandi untuk sholat gerhana matahari, yang keenam mandi setelah memandikan mayit, yang ketujuh mandinya orang kafir apabila masuk Islam, yang kedelapan mandinya orang gila dan ayan atau epilepsi apabila sembuh dari sakitnya, yang kesembilan mandi saat akan ihram, yang ke-10 mandi akan masuk kota Mekah, yang 11 mandi untuk wukuf di padang Arafah, yang ke-12 mabit atau menginap di Muzdalifah, yang ke-13 melempar jumroh, yang ke-14 sa'i, yang ke-15 mandi untuk tawaf. Demikianlah beberapa perkara atau perbuatan yang mewajibkan kita dan mensunahkan kita untuk mandi dalam ajaran hukum Islam atau syariat Islam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.